Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sukmasi Dwi Hastuti, dengan NIM 190510004. Kali ini lagi saya akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yang dimana topik pembahasan kali ini mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Baik, langsung saja kita akan masuk ke table of contents kali ini. Untuk table of contents yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan manfaat dari analisis biaya, volume, dan laba. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai apa itu break-even point. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai BEP untuk sales mix. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai perlakuan unsur pajak. Selanjutnya, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting, yaitu biaya, volume, dan laba. Kemudian, selain kita membahas mengenai pengertiannya juga, kita akan mengetahui apa aja sih manfaat dari analisis ini. Dibagi menjadi 4, dan yang pertama, ada pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Kemudian yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Dan yang ketiga, tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Kemudian yang keempat, komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai break-even point. Langsung saja, kita masuk pada pengertian dari break-even point atau BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak untung dan tidak rugi. Atau dengan kata lain, pada saat keadaan perusahaan itu untung atau ruginya itu sama dengan 0. Kemudian ada jenis biaya berdasarkan BEP dibagi menjadi 3, yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai BEP untuk sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran itu sendiri menggambarkan mengenai perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian setelah ini, kita akan membahas contoh cara menghitung BEP untuk sales mix. Pada perusahaan Pecut Indah menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan produk B data, yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa keterangan penjualan yang disediakan ada biaya variabel, biaya tetap, biaya total, dan labanya. Mungkin bisa langsung dilihat saja ya, untuk nominal-nominalnya sudah saya sediakan. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam cara penghitungannya. Dari data tersebut di atas diketahui bahwa sales mix merupakan A banding B sama dengan 1:1, yaitu 300.000 dibanding 300.000. Dan untuk produk mix sendiri sama, yaitu A banding B sama dengan 2,5 dibanding 1, yaitu 10.000 dibagi 4.000. Kemudian cara menghitung BEP rupiahnya, yaitu sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan sales. Dengan nilai untuk fixed cost-nya adalah 180.000 dibagi dengan 1 dikurangi nilai variable cost senilai 300.000 dan dibagi dengan nilai sales yaitu 600.000. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 180.000 dibagi dengan 0,5 dan mendapatkan hasil senilai Rp360.000. Kemudian, BEP rupiah produk A dapat dihitung dengan setengah atau 1/2 dikali dengan Rp360 menjadi atau mendapatkan hasil yaitu Rp180.000. Sedangkan untuk BEP rupiah produk B dihitung menggunakan cara setengah atau 1/2 dikali Rp360.000 dengan mendapatkan hasil Rp180.000.
Kemudian kita akan masuk kepada BEP unit dari produk A dengan cara Rp180.000 dibagi dengan Rp30 dan mendapatkan hasil senilai 6.000 unit. Untuk BEP unit produk B-nya sendiri adalah Rp180.000 dibagi dengan Rp75 mendapatkan hasil 2.400 unit. Selanjutnya, pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir pada topik kali ini adalah mengenai perlakuan unsur pajak. Perlakuan unsur pajak ini merupakan setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP-nya. Saja kita akan masuk kepada contoh, yaitu PT Kalamur menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. Untuk kita bisa lihat untuk nilai HPP variabel per unit, biaya pemasaran variabel per unit, biaya administrasi variabel per unit, biaya tetap, harga jual per unit, dan tarif pajaknya sudah tertera dalam slide. Tentu saja, selain itu perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar 900.000. Maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari BEP per unitnya, dengan rumus fixed cost ditambah laba sesudah pajak dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost. Untuk nilai fixed cost sendiri adalah senilai 14.400.000, kemudian ditambah dengan laba sesudah pajak yaitu 900.000, dibagi dengan 1 dikurangi 0,25, dibagi kembali dengan nilai harga jual senilai 300.000 dan dikurangi oleh variabel cost senilai 180. Kemudian kita dapat sederhanakan menjadi 14.400.000 ditambah 1.200.000 dibagi dengan 120 didapatkan hasil senilai 130.000 per unit. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.